PHPers, kalau kita mendengar kisah di Alkitab, itu pasti sudah membuat kita terpesona. Nah, bagaimana kabarnya nih kalau kita melihat secara langsung semua sejarah-sejarah dalam Alkitab? Namun, untuk bisa melakukan sejarah, apa saja yang harus kita persiapkan? Untuk itu, tamu kita hari ini akan menjawab semua keinginan yang Anda ingin tahu. Inilah dia, Sony Wijaya dari Efratur. Shalom, welcome back to There is Hope. Yes. Jumpa lagi. Baik, dan langsung aja kita pengen tahu soal apa itu Holy Land dan bagaimana caranya, persiapan apa. Langsung aja ini dia Sony Wow. Bukan. Sony Wijaya. Shalom bro. Shalom. Ini karena udah friend aja, makanya Iya, bercanda iya, kita iya, deket iya, banget. iya, Ini iya, buktinya kalau kita intim. Iya. Gimana apa kabar Son? Puji Tuhan baik luar biasa. Beliau ini adalah PDP loh. Iya, Iya. dan ini kalau enggak salah bukan katanya lagi sih, wakil gembala, anak dari wakil gembala GBI Ensemble Jakarta Utara Kelapa Gading. Pak Ishak dan Ibu Julia. PDP Kak, pendeta dalam pencobaan. Masih mending kalau pendeta depan pintu gimana? Atau pendeta dalam pergumulan. Nah, susah lagi. Son, gimana kabarnya Son? Puji Tuhan baik. Waduh, gimana kegiatan sekarang ini apa aja? Puji Tuhan kita memberangkatkan jiwa-jiwa ke tanah perjanjian. Oh, haleluya. Jadi selain daripada sibuk dalam pelayanan di satu gereja, berarti ada satu lagi yang memang Tuhan berikan kepada Sony, yaitu tour. Betul. Jadi kita ada wadah namanya Efratur. Itu Efratur. untuk memberangkatkan jiwa-jiwa ke tanah perjanjian dengan harga yang puji Tuhan terjangkau sama anak-anak. Harga kasih karunia ya. Harga kasih karunia. Tapi sebelum kita ngomongin soal lebih di sananya, apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi kita nih kalau mau pergi ke Holy Land? Karena Apa sih? motivasi kita itu tentu kalau orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, itu pasti baca Alkitab. Baca Alkitab, mau mengenal Bapaknya lebih lagi. Betul. Nah, karena mau mengenal Bapaknya lebih lagi, Holy Land itu adalah tempat di mana kita melihat, di mana mulai dari Maria mendapat kabar, Yesus lahir, mati, bangkit, bahkan karya-karya mujizat-mujizat yang dilakukan di tanah perjanjian. Itu bisa kita lihat langsungnya di tanah perjanjian. Tempat-tempatnya di mana saja tempat-tempat. itu bisa kita lihat di tanah perjanjian. Iya, jadi nggak hanya sekedar kepo-kepoin aja ya, tapi justru kita bisa ke sana Betul. yang pasti karena anugerah Tuhan. Jadi kita seperti masuk ke dalam mesin waktu, kita masuk ke tempat-tempat yang diceritakan di Alkitab. Oke. Kayak contoh Danau Galilea. Sering kan kita lihat danau, baca Yesus meredakan angin sakal. Yesus berjalan di atas air. Dan itu kita berada di lokasinya ya? Kita beneran berada di lokasinya. Oh, jadi berarti adalah motivasinya adalah kita semakin mau mengenal Tuhan Yesus. Semakin mengenal, pengen mengetahui apa yang ada di Alkitab itu. Betul. Dan ketika kita berjalan ke Israel, pulang dari tanah perjanjian, pasti bakal makin rajin baca Alkitab. Oh, serius. Itu dia lebih penting Karena lagi. memang kalau dasarnya kita mengasihi Tuhan, kita bukan hanya mau mengenal saja, justru kita memang mau melihat langsung, secara langsung menyaksikan apa yang ada di dalam firman Tuhan ya. Betul. Oh. Persiapannya apa sih kalau kita mau ke Holy Land selain uang? Ya. Nomor 1, niat, Pastor. Harus niat dulu nomor 1. Kalau udah ada niat, pasti Tuhan akan buka jalan. Amin. Yang kedua baru kalau sudah punya niat, siapkan juga dokumennya. Kan sudah berdoa sama Tuhan, minta saya mau ke Israel tapi nggak punya paspor. Oh iya, ini kan soalnya ngomongin soal luar negeri loh ya. Betul, kita harus bikin paspor. Apa aja sih keperluan dari dokumennya itu biar PHPers tahu? Dokumen itu sebenarnya gampang buat PHPers yang mau ikut juga nanti. Kita kan 21 November ini nanti. Oh iya. Perjalanannya Pastor Reza dan Pastor Serafina 21 November sampai 2 Desember. Puji Tuhan pasti berangkat. Amin. Oh itu tagline dari Efratur. Iya. Efratur pasti berangkat. Saya senang itu. Bicara pasti ya kan? Ya dan karena amin. kita punya Tuhan yang pasti. Yes, ya dan amin. Amin. Apa aja yang dipersiapkan? Pertama paspor. Kedua mengisi form isian visa. Nanti dikasih oleh Efratur sendiri nanti Efrat akan kasih formnya, tinggal hubungin hotline-nya nanti admin kita langsung akan kirimkan apa saja yang diperlukan. Kemudian yang ketiga juga sertifikat vaksin yang berstandar WHO, gitu kan sesuai anjuran pemerintah harus vaksin.
untuk bisa pergian ke luar negeri. Oke, karena itu penting sekali ya. Penting sekali. Dan di sana nanti juga pasti ada mungkin ya keterangan dari di sana infonya, nanti di paling bandara. hanya di perbatasan. Oh, di perbatasan. Ya. Kebetulan kan nanti perjalanan kita November nanti itu 3 negara, Kak. 3 negara. Wow. 3 negara. Apa aja Iya, tadi? iya, iya. Mesir, Israel, Yordania. Jadi perjalanan kita ini Alkitabiah. Iya. Dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Gitu. Jadi kita masih buka nih Papers buat yang sama-sama mau jalan bersama ke Holy Land bersama dengan kami Tanggal berdua 21 November dan juga ya. Efratur. Ayo, masih ada waktu. Nah, denger-dengar Pasti berangkat. denger-dengar tuh biayanya itu berapa sih? Biaya untuk perjalanan kita nanti Iya. itu 2.680. Kok murah? 2.680 yang pasti harga boleh bersaing murah lah Kok ya. murah gitu Harga kasih karunia. Kenapa Walaupun murah tapi puji Tuhan kita nggak murahan. itu? Woi. Dalam Itu arti yang paling penting. Hotel terjamin, Amin. makan terjamin. Nah. Ya. Kemudian yang pasti visanya ada. Amin. dan Dan yang pasti pelayanannya juga berangkat. mantap ya. Pelayannya ada, pasti berangkat, ada pesawatnya. Iya, ya, Dan oke. ditangani oleh orang-orang yang memang puji Tuhan profesional. Berarti kita tanggal 21 November itu kan 11 hari ya? 12 hari. 12 hari total. 12. Persiapan selain dokumen, apalagi yang harus kita siapkan nih Son? Ya, kemudian Bawa setelah baju apa dingin gak sih? pasti suhu kita di sana itu Di bulan 16 November ya? sampai 24 derajat. Adem ya? Adem. Oh, adem. Kira-kira 16 sampai 24 derajat paling kita bawa jaket. Jaket aja. Cuma ya. jangan kelebihan, Kak. Oh, kenapa Jadi itu? bawa jaket Maksudnya itu jaket jangan kelebihan, 4 maksudnya sampai kegedean. 4 sampai 5 aja. Oh, 4 sampai 5. Karena Jangan kadang-kadang banyak ya. kan Nggak kepake juga. bukan, kan kita perjalanan cuma 12 hari. Mohon maaf, pernah ada yang bawa sampai 20 jaket. Astaga. Jadi ganti tempat, ganti jaket. Itu mau fashion kali ya. Itu gak perlu ya? Ya bawa 4 sampai 5 cukup. Oh iya. Lagi pula saya pernah ke Turki ya kan 3 hari gak ganti-ganti baju. Gitu Gak ya. mandi-mandi juga, orang dingin. Bapak terbuka banget ya Pak. Iya, benar banget itu. Jadi mandi apalagi ya, Pak, 16 derajat ya Ntar kita mandi Pak. Ada air hangat tuh. ada hangat iya, ya. iya, Oke. iya, iya. Selain jadi baju pokoknya secukupnya aja, jangan Secukupnya berlebihan karena ini berkenan dengan ini bagasi ya, Pak. Bagasi kan 30 kilo saja. 30 Nah, kilo. nanti 30 kilo untuk ya. PH-pers juga yang mau ikut Hmm. nggak masalah. Nanti gimana informasi lebih lanjutnya? Nanti sebelum berangkat kita ada yang namanya pre-departure briefing. Itu Pre-departure briefing ya. langsung Jadi di kantor Efratur. oke, itu Gitu. dikasih Bagi apa semua yang namanya? berangkat. Bagi semua yang berangkat nanti ada satu waktu khusus. Kita akan ada namanya tuh seperti manasik lah kalau di saudara-saudara kita Iya. tuh. Iya. Jadi mereka akan kita himbau Latihan, apa saja yang boleh dilakukan, Oke. apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang perlu dipersiapkan. Begitu. Dan itu harus dicatat biasanya. Coba ya. sedikit dong yang nggak boleh dilakukan. Ini nggak boleh dilakukan di waktu di Indonesia apa di sana? Di sana. Di sana ya. yang di Apa sana. sih nggak boleh Pasti dilakukan? anjuran Contoh ya. kayak misalkan anjuran di dalam perbatasan. Kan kita kalau dari Mesir ke Israel lewat perbatasan namanya Taba Border. Kalau di perbatasan kita nggak boleh foto-foto. Oh. Tentara Israel ganteng-ganteng semua loh. Tapi Gal galak-galak. Gadot dari mana? Israel. Israel. Tapi galak-galak. Tapi kan dia cantik bukan ganteng. Ya, cantik-cantik Oh, kan. iya, iya, iya. Nah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, orang Indonesia kebanyakan suka ajak selfie, foto Oh, diam-diam. Itu tidak boleh. nggak Itu tidak boleh. Oh iya, yang pasti Gitu. kita Itu harus taat tuh, ya. betul. Papers ya di perbatasan nggak boleh Taat sama foto-foto. pemerintah. Tidak Iya. boleh foto-foto di perbatasan. Oke. Nanti kalau sudah lewat perbatasan, bolehlah 1-2 security di depan ajak foto bisa. Security nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bilang aja tuh tentaranya. Iya. Kan mirip ada tulisan Ibrani ya kan. Terus biasanya berapa tempat sih yang dikunjungi Pak Sony? Kalau untuk tempat sendiri kita mungkin bicara kota kali ya. Iya. Kalau tempat kan ada banyak yang kita kunjungi. Iya. Berapa kota? Kayak mulai dari Kairo itu di Mesir, Mm-mm. lalu kita ke Santa Catarina. Santa Oke. Catarina itu kaki Gunung Sinai. Mm-mm. Jadi kalau kita baca lagi di Keluaran semak belukar yang menyala, nah kita akan ke situ nanti. Gitu. Terus apa, Kemudian ada lagi? ke Gunung Sinai. Gunung Sinai, oke. Gitu kita melewati Laut Merah juga. Jadi kita bisa lihat Ya. situasinya seperti apa sih? Ya. Kenapa bangsa Israel sampai bisa marah-marah sama Musa Ya. gitu. Betapa bergumulnya dulu Musa Ya. waktu bawa bangsa Israel keluar dari. Yang Dari- tiang awan, tiang api itu ya. Nah, kita bisa lihat di situ nanti kenapa mereka bisa marah-marah. Oh ternyata situasinya begini. Lalu masuk ke tanah perjanjian, kita bisa lihat tiang garam istri Lot. Nanti kita bisa lihat langsung. Kita lihat ya? langsung tiang garam istri Lot. Kemudian kita ke Yerusalem. Nah, Hmm. Yerusalem ini sebenarnya boleh dibilang kunci. Hmm. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di sana. Mm-mm. Kubur kosong Yesus, Garden Tomb namanya. Kita nanti akan perjamuan kudus di sana. Iya. Kita akan bertemu juga dengan banyak negara-negara
grup-grup dari negara lain yang juga datang untuk memuji Tuhan di sana, untuk perjamuan di sana. Nah, tempat yang paling favorit selama ini kan Efratur kan sudah mempenerbangan banyak banget, udah ribuan kan. Puji Tuhan, sudah puluhan ribu yang berangkat. Puluhan ribu grup yang berangkat. Nah, tempat yang paling favorit sebenarnya di Holy Land itu di mana? Nomor 1, pasti kubur kosong. Kubur kosong. Yang paling biasanya idolanya. Yang paling idola itu Garden Tomb, kubur kosong Yesus. Karena kenapa? Karena kuburnya kosong, Tuhannya hidup. Iya. Keren Sampai ya. detik ini kita datang kuburnya kosong. Gila, miracle banget tuh. Iya, aku bangkit. Sampai hari ini, dan nanti kita pasti ada kesempatan sama-sama kita bisa foto. Kasih tahu ke teman-temannya semua, kuburnya kosong. Dan yang pasti dengar-dengar katanya pasti nagih ya Pak Sony ya. Biasanya yang sudah kami alami sendiri di Efratur, itu sudah ada orang biasa bukan pendeta itu sudah berangkat bahkan lebih dari 5 kali. 5 kali ya. Lebih dari 5 kali. Setiap kali ada keberangkatan, setahun 2 tahun sekali dia ikut. Dia ikut. Setelah keberangkatan dia ikut. Dengan pasti rute dia pengangguran kayaknya. Bukan. Kok bisa ikut terus? Dan bahkan bukan orang yang sangat banyak uangnya. Beliau adalah guru bahkan. Iya. Tapi punya kerinduan terus untuk punya berangkat. Nah itu yang saya bilang tadi, nggak semua orang yang bisa ke Yerusalem itu bukan karena ada uang. Betul. Tapi itu satu anugerah yang memang Tuhan sudah memang gerakkan, memang udah suruh dia untuk berangkat gitu ya. Dan itu anugerah sebenarnya. Banyak orang di sana yang berduit tapi belum tentu punya waktu berangkat dan belum tentu mungkin punya link atau mungkin ada temennya yang mengajak ya kan. Betul. Kadang-kadang kan ada orang sungkan, gue mau berangkat sendiri tapi gue masih apa? Diajak temennya belum tentu siap dan kan belum gitu. tentu punya kesehatan. Iya. Makanya selalu saya bilang, itu anugerah loh. Jangan tunda-tunda. Banyak orang yang bilang mau ke tanah perjanjian nanti deh, tunggu udah tua aja. Ya. Malah pas tua malah nggak kuat. Malah pas tua nggak kuat ya. Udah nggak kuat jalan. Iya. Nafasnya udah ngap-ngapan. Nah, Iya. kan yang susah Efratur. Iya. Pasti berangkat. Iya. Nah ini nih ada cantik banget topi yang memang ini sekalian. Ini salah satu merchandise yang ini salah satunya aja. Kita ada beberapa, ada kaos, beberapa. ada polo shirt. Kita ada gift-nya pasti setiap yang daftar nanti. Ada juga goodie bag, kemudian ada buku catatan, ada buku perjalanan. Jadi ada koper ya, pasti kan ada koper hand carry. Ya. Dan yang paling penting juga dapat buku saku. Bukan uang saku ya, buku saku ya. Buku saku jelas itu buku ya. Buku saku itu untuk melihat tempat-tempat, keterangan tempat-tempat itu perlu di tanah banget perjanjian. sebenarnya. Karena kenapa? Banyak memang dari peziarah kita datang foto-fotonya sampai 5.000 lebih di handphone. Nah, tapi nanti dia baru tanya, "Pak, ini tadi saya di mana ya?" Itulah gunanya buku saku ini. Nah, itu buku saku itu nanti bisa dilihat lagi. Oh, ternyata kita datang ke sini. Jadi kayak Google Map gitu ya. Bisa dikatakan Waze gitu ya. Kita pasti kasih buku saku itu supaya nanti kalau ditanya orang ini di mana, nanti bisa jawab. Gitu. Nah, satu pertanyaan yang memang mungkin kira-kira gini. Kalau Peapers mungkin di luar sana yang nonton, banyak kok travel yang lain, kenapa harus ke sini? Nah, apa yang membedakan Efratur dengan travel-travel yang lain? Pasti berangkat. Selain pasti berangkat, kita juga pasti terpercaya. Harga kita pasti murah. Sangat wajar, harga kita wajar. Pasti berangkat wajar dan kita bisa terpercaya. Kantor kita ada di Kelapa Gading. Nanti boleh datang kalau ada waktu jam 9 sampai jam 5 kita buka. Senin sampai Sabtu. PHPers kalau mau main datang boleh. Mau lihat-lihat, mau tanya-tanya aja tentang mau ibadah Israel. Lantai 3 bisa. Bisa juga. Kita ada ruang briefing kita sendiri juga di lantai 2. Kalau mau briefing nanti kita sudah punya tempat sendiri gitu. Jadi kalau mau main datang silakan bilang aja saya PHPers, pasti ada diskon nanti. Asik, mantap. Instagramnya apa? Ada Instagram kan? @efrat_holyland. Oke, websitenya? Websitenya www.efratur.com. Nah, jadi yang membedakan Efratur dengan travel-travel yang lain bahwa satu yang pasti berpengalaman, pasti berangkat dan yang terlebih lagi pasti di mana ada harga yang memang mungkin bisa terjangkau dan wajar. Pasti servisnya juga tidak kalah menarik, tidak kalah bersaing dan baiknya dengan harga-harga mungkin yang di luar daripada ini, yang di atas mungkin daripada ini ya. Betul, karena gitu. Karena visi dan misi kita itu sebenarnya memberangkatkan jiwa-jiwa bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Itu yang saya mau dapatkan. Karena ketika kita membawa orang ke tanah perjanjian, pasti dia makin cinta Tuhan. Amin. Yakin. Itu saya pernah melihat orang yang datang ke tanah perjanjian karena diajak istrinya. Diajak istrinya, dia
take it lightly gitu, kayak nggak Ya terlalu udahlah, niat. Ya udahlah gitu. Ternyata justru dia yang nangis paling kencang di tanah perjanjian. Oh, nangis bukan karena tagihan ya? Dia yang dijamah Tuhan. Oh, dia justru. jamah Tuhan. Dia yang mengalami perjumpaan pribadi. Dia di Taman Getsemani, tempat Tuhan Yesus berdoa, bilang kepada murid-muridnya, tidak sanggup engkau berjaga-jaga 1 jam saja. Di situ waktu dia di pendeta, pasti kita ada pembimbing rohani yang berkhotbah di sana, dia nangis sejadi-jadinya. Dia dijamah Roh Kudus ya. Dia dijamah Roh Kudus. Justru bukan orang yang rajin ke gereja yang dijamah Tuhan. Yang dijamah Tuhan adalah orang bahkan yang nggak niat bahkan. Ketika datang dia dijamah Tuhan. Dan saat ini puji Tuhan juga dia sudah lebih aktif melayani lagi. Lebih mencintai Tuhan ya, karena mengalami perjumpaan Tuhan di sana ya. Mengalami perjumpaan pribadi. Pastor Sony kan udah sering ke sana kan? Baru 50 kalian lah. Baru kabar 50? Kita ya. Tapi kan karena kita ganti-gantian kan ada staff-staff juga. Kan kita tanggal 21 November itu nanti. 50 ganti-gantian. Kalau dia sendiri udah berapa ratus kali udah nggak tahu deh. Perbedaannya yang dari Alkitab sama yang di sana ada nggak sih yang berubah? Ya. Atau memang semua sama? Atau mungkin tempatnya apa memang sudah ada yang dimodifikasi kah? Atau memang ada yang sudah diperbaharui, dipercantik, atau memang gimana? Kalau dimodifikasi pasti menjadi lebih ramah untuk dikunjungi turis. Kayak Garden Tomb sekarang sudah ada lebih dari 10 tempat yang sudah dibuat kompleks-kompleks untuk kita beribadah. Kenapa dibuat 10 tempat begitu untuk beribadah? Supaya suaranya tidak mengganggu satu dengan yang lain kalau sedang. Jadi lebih tertata rapi. Begitu, karena memang Israel apalagi semenjak pandemi kemarin berhenti 2 tahun, justru Israel ketika pandemi tersebut mereka memperbaiki situs-situs yang nantinya akan dikunjungi, karena Israel tahu, mereka pun beriman. Setelah pandemi selesai, seluruh peziarah dari dunia, seluruh dunia akan datang kembali lagi. Dan sekarang puji Tuhan daripada sebelum pandemi jauh lebih tertata rapi saat ini. Nah, ini ngomong-ngomong sebelum saya bertanya ada kendala nggak pada saat mungkin membawa ke sana jemaat ya. Saya mau tanya apa yang membuktikan bahwa Efratur ini bahwa salah satu travel yang terjamin dan dipakai Tuhan. Pada saat pandemi yang Tuhan izinkan pasti kan tidak ada penerbangan dong ke sana. Nah, ada nggak mungkin yang memang pada saat itu sudah bayar terus mau berangkat, tapi karena memang pandemi kan pasti kan tidak ada yang ke sana. Nah, apakah itu akan diberangkatkan atau memang sudah diberangkatkan setelah masa pandemi atau memang uang dikembalikan? Waktu kemarin itu karena kita kan semuanya kita store ke airlines. Jadi kita pada saat itu reschedule. Jadi ketika 2 tahun itu kita pandemi, kita mengikuti anjuran pemerintah. Kita memberikan pengertian kepada setiap peziarah, karena memang peziarah yang ikut Efratur mereka semua puji Tuhan punya kerinduan untuk ke tanah perjanjian. Jadi mereka bersemangat menanti-nantikan kapan Jadi Israel menunggu buka. Ya. Jadi yang mereka tanyakan malah kapan Israel buka, kapan kami bisa berangkat. Jadi mereka nggak minta uang kembali ya? Jadi, karena nggak bisa ya? Kecenderungan hampir 99% semuanya itu minta kapan kita berangkat. Nunggu jadwal berikutnya. Jadwal berikutnya. Ketika kita publish jadwal berangkat, itu kita langsung 45 orang waktu itu. Dan PHPers perlu tahu bahwa Efratur ini walaupun kemarin mengalami kendala yaitu karena COVID ya, dan juga ada anjuran dari bukan nasional tapi internasional juga, tetap Efratur bertanggung jawab untuk memberangkatkan. Dan bagaimanapun itu kita bicara yang namanya satu kejujuran, yang kedua kepercayaan ya kan, dan juga yang pasti keterbukaan mungkin kan untuk bisa memberangkatkan anak-anak Tuhan. Jadi nggak perlu takut. Ada yang keempat jangan lupa. Apa tuh? Pasti berangkat. Dan satu lagi Pastor. Apa tuh? Kita mereka yang sudah bayar lunas pada saat pandemi, kita tidak tagih lagi. Sedangkan kita tahu pada saat itu minyak dunia mengalami airline taxes itu juga naik, fuel taxes naik. Aku pernah dengar tuh. Itu kita nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan harga. Kita sudah meetingkan, kita bergumul, kita berdoa. Karena kita tahu masa-masa pandemi kemarin itu adalah masa-masa yang sulit untuk semua, bukan hanya kami yang mengalami kesulitan 2 tahun, tapi pasti kami tahu para peziarah, peserta-peserta kita juga mengalami pergumulan, pasti mungkin ada yang ditinggal keluarganya. Karena itu menjadi salah satu bentuk pelayanan kita juga. Inilah salah satu cara untuk kita menghibur mereka semua. Tidak ada kenaikan harga dan kita berangkatkan dan semua. Tidak memberatkan para pemberangkat ini ya. Betul, dan tidak kita tidak menagih
tambahan biaya pada saat itu. Dan itu keren loh, itu memupuk satu kepercayaan bagi Betul. mungkin para mau berangkat mungkin Peziarah kan ya. yang peziarah ya. Dan pernah nggak mengalami kendala gitu, Pastor, bahwa pernah memberangkatkan jemaat atau mungkin anak-anak Tuhan pernah nggak ada kendala? Kalau kendala sih puji Tuhan kita nggak pernah ya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Wow. selalu melindungi grup kita. Semua dimudahkan ya, dilancarkan. Dilancarkan. Jadi nggak ada gitu yang mau berangkat mungkin ada hal-hal yang memang kurang mengenakan. Semua sudah di-prepare ya. Semua karena kita sudah ada yang namanya, itu penting sekali, Iya. pre-departure briefing. Ya. Atau kalaupun rombongannya tidak terlalu besar, kita biasanya person to person, kita telepon atau by Google Meet atau Zoom. Kalau yang zaman sekarang ini kita sudah akrab dengan Google Meet atau Zoom, itu kita edukasi satu persatu apa yang harus dipersiapkan, nanti seperti apa, dan kita di cover juga gitu. Nah kalau mau daftar rohani kemana sih? Kalau mau daftar wisata rohani itu kemana? Kalau mau daftar kita sebenarnya bisa langsung, kita ada sosial media juga ya. Iya. Bisa ke @efratholyland atau bisa juga ke website kita di www.efratur.com atau kita ada 24 jam WhatsApp kita, 24 jam. Mungkin Boleh disebut? boleh 0878 860 850 80. Yang ada di Yang ada bawah. yang ada di bawah ini Iya. itu 24 jam. Yes. Bahkan mungkin ada beberapa yang tahu jam 2 pagi, 1 pagi kita masih harus bisa, ya. masih kalau kita masih bangun dan kita ada Admin staff tuh kita, admin kita, karena pasti berganti-gantian jawab Akan respon itu ya. akan respons pasti, karena kita menyambut mereka semua sama seperti kita menyambut the Prince of Peace. Wih. Dan kebetulan Prince of Papers Peace, mantap. yang kita sekarang ajak untuk podcast ini adalah bukannya saja yang kerja di Efrat, tapi juga pemilik daripada Iya, betul. Efratur itu. Jadi kita langsung didatangkan oleh pemilik salah satu pemilik Makanya Efratur. PHPers yang udah pernah ikut Efratur, tolong jempolnya. Jadi ini Pastor Sony sendiri yang Ya. memang kita undang, dan terima kasih sudah mau Terima datang. kasih Dan Pastor sudah Reza, banyak Pastor sekali Sarafina. memberikan satu pengetahuan yang luar biasa bagi para PHPers di luar sana. Iya, jadi sekali lagi ingat kalau ingin berwisata rohani, jangan lupa punya niat dulu, ya Ya. kan? Punya niat dulu. Kemudian pokoknya pastikan bahwa kita benar-benar mau mengenal Tuhan lebih lagi, Ya. apalagi membuat kita semakin rindu dan juga sering membaca Alkitab tentunya. Ya, yang pasti kalau kita apalagi sudah katam bolak-balik baca, terus kayaknya nggak tahu tempatnya gimana, kayaknya ada yang Betul. kurang ya, kurang Pasti. pol kayaknya. Pasti ya. kalau kita udah baca Alkitab bolak-balik, kita pasti rindu datang ke tanah perjanjian. Pengen lihat secara langsung Minimal kayak lihat, oh Sungai Yordan tuh begini ya. Iya. Oh Garden Tomb, kubur Iya. kosong begini. Danau Galilea ternyata dalam ya, 40 meter dalamnya. Dan Kalau- mendapat pengetahuan lebih lagi ya. Betul, kayak contoh belalang yang dimakan oleh Yohanes. Itu bukan binatang belalang yang dia makan, tapi ada buah namanya buah kerups. Nah, nanti kita belajar itu di tanah perjanjian. Waduh, ada waktu udah Nggak sabar ya. Iya, pengen tahu Nggak sabar. sebenarnya. Tapi Iya. sudah nggak apa-apa buat paper Sekali semuanya. lagi kita mau berangkat kapan? Bahwa tanggal 21 November 21 November 2023. 2023 Ya. sampai dengan 2 Desember. 2 Desember Desember. 2023. Dan pesannya nih Pak Pastor Sony Ya. untuk PHPers di sana. Pesannya untuk para PHPers. Yang mau Kadang-kadang mungkin begini, PHPers berpikir, bisa nggak ya gue berangkat? Layak nggak ya gue di hadapan Tuhan berangkat? Atau mungkin nggak ya gue berangkat? Atau mungkin ada yang berpikir, ya gue cuman sendiri ke sana berangkat. Ada nggak gue temen di sana ya? Nah coba kasih pesannya Jadi dong. intinya PHPers jangan pernah kecil hati. Ya. Jangan pernah menunda-nunda. Kalau sudah punya niat untuk ke tanah perjanjian, langsung calling kita. Jangan ditunda-tunda lagi. Kenapa? Karena orang yang punya waktu, orang yang punya dana, lebih baik berangkat. Karena seringkali kalau menunda-nunda, nunggu nanti deh. Kalau udah tua, tapi umur nggak ada yang tahu. Iya. Umur Kesehatan juga nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu. Ketika kita punya dana, punya waktu, punya kesehatan, Berangkat. berangkat ke tanah perjanjian. Apalagi kalau kita mengasihi Tuhan ya.
semakin lebih mengenal Tuhan lagi dan pengetahuan pasti kita ya. mengalami perjumpaan pribadi di tanah perjanjian. Yes, Amin. terima kasih buat Pastor Sony Wijaya dan terima Thank you, kasih thank buat you, Papers. thank you. Ingat sekali Thank lagi you, ada Pastor. pergumulan atau sedang sakit ingin Yes. didoakan, tulis di line kolom nanti Yes. kita akan topang doa seluruh tim dari Hope dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share dan juga follow Instagram kita di. Iya, di TIH_bukan official. Terima kasih buat hari ini. Yes, Tuhan Yesus thank memberkati. you. Thank you, Papers. Terima kasih, Thank Sony. you. Thank God you, Papers. God bless. bless.